Hai guys, jadi tahun kemarin tuh saya ceritakan di TikTok kalau kalian nitip Gunpla ke teman kalian yang lagi di luar negeri itu sangat amat merepotkan. Ceritanya kurang lebih kayak gini, teman saya tuh kan lagi ke Thailand, terus nanyain ke saya mau nitip sesuatu nggak? Ya saya jawab mau dong, minta tolong ke Gundam Base sana terus cek ada Caliban atau enggak. Jawabannya adalah Calibarnya sudah sold out, laku keras katanya. Sebenarnya saya tuh udah punya wishlist yang mau dititip, yaitu adalah Zaku Char Aznable Revive yang clear color version buat nemenin si RX-78-nya. Tapi waktu teman saya lagi ngefotoin etalasenya, mata elang saya tertuju pada sebuah barang yang lumayan gede berwarna putih. Terus dalam hati tuh kayak, ini nggak mungkin dijual di Thailand deh, orang ini eksklusif dari Fukuoka. Terus saya minta tolonglah ke teman saya, tolong fotoin yang ini. Dan pas di foto tuh ada Jegan, terus ada New Gundam Fukuoka, dan yang paling bikin saya melotot ada ini nih, HGUC Psycho Doga. Yoi, sebuah wishlist banget yang pas pertama kali ini di-announce tuh saya langsung update kayak KPN titik. Jadi di video kali ini saya mau bahas salah satu mobile suit legendaris, ini beneran legendaris ya, nggak lebay, yang model kitnya itu baru dirilis lebih dari 30 tahun kemudian. Yes, ini HGUC Psycho Doga, harganya 4.180 yen, udah include pajak Jepang ya, yang rilis di tahun 2022. Ini nggak tahu kenapa ya, 2023 tuh jalan buat saya ngoleksi seri Beltor Chica Children beneran digampangin banget nih ya. Di awal tahun saya dapat naik tinggal 750.000 doang. Beberapa bulan kemudian saya dapat 6 biji Doga yang harganya tuh range dari 190 sampai 220 ribu doang. Dan yang terakhir saya dapat RG High New Gundam. Ini nggak murah sih, tapi saya dapat harganya 600 ribu pas. Setelah itu pamungkasnya adalah dapat Doga ini yang harganya 1.710 baht. Kalau dirupiahin sama just tipnya tuh dulu harganya 850 ribu, which is very okay karena ya kaget aja sih kayak kenapa ini barangnya ada di Gundam Base Thailand. Boxnya gede lagi, hampir 2 kalinya HG Doga atau setara 1 MG Exia lah. Ini sebuah tips dari saya biar kalian nggak ngerepotin temen yang dititipin Gunpla itu adalah kardusnya disobek aja. Terus kalau saya sih udah disclaimer di awal, ntar dipadetin aja nggak apa-apa kok. Kalau misalnya patah atau kayak gimana juga, ya nggak apa-apa lah, mau gimana lagi. Buat saya sih kayak gitu harus dinormalisasi banget ya. Gunpla tuh ukurannya nggak kecil ya, apalagi kalau nitip Psycho Doga yang gedenya sebesar MG, ya tahu diri aja sih. Tapi kalau teman kalian super baik yang mau menghandle with care barang nggak penting kalian itu, ya beneran kayak harus balas budi sih, itu fix. Oke, saya mulai bahas Gunpla-nya nih. Jadi, Psycho Doga itu base moldingnya dari Doga Resin Snyder. Ditambah beberapa molding yang punya fitur baru buat Psycho Doga ini. Part sisanya sangat amat bombastis buat saya karena dapat 1 shield utuh Doga beserta Stromfaust-nya. Terus dapat 2 rifle Doga yang standar sama yang Commander Type. Dapat torso plus backpack. Coba gila, masih ada colokan buat artikulasinya lagi. Nikmatnya lagi dapat bahu yang masih nempel tuh shield sama bahu spike-nya itulah, cuma nggak ke video, maaf ya. Dapat kepala minus kabelnya doang karena dipakai di Psycho Doga. Pokoknya kalau kalian rakit ini tuh dapat setengah badan Doga tanpa tangan sama waist kaki ke bawah. Dan ini adalah HGUC Psycho Doga yang bentuknya sangat amat keren. Banyak banget yang bisa dibahas dari Psycho Doga ini karena udah dapat beberapa upgrade dari Doga yang rilisnya tahun 2008. Selang berapa tahun? 14 tahun kali ya. Jadi bahasan utamanya, Psycho Doga ini full design mobil suitnya itu baru ada di tahun 2014. Padahal bentuk awalnya itu udah ada dari tahun 88. Ini beberapa kekerenan HG ini karena udah teknologi modern kali ya. Yang pertama, part separationnya sebadan-badan itu udah nggak perlu pakai stiker lagi. Pertama, logo Neo Zeon di shieldnya. Terus yang paling penting ini bagian kuning di thruster 6 biji tuh kanan kiri. Sekecil detail abu ini aja diperhatiin banget coba buat bikin 2 parts biar nggak usah diwarnain lagi. Terus emblem bagian kepalanya juga itu 2 parts terpisah, bagian putih sama bagian kuning. Rifle-nya juga ini cara ngerakitnya tuh efisien banget, cuma 1 part warna abu terus dicolokin 2 part warna hijau. Upgrade-nya ada di bagian upper torso yang bikin Psycho Doga ini punya artikulasi bungkuk sama miring-miring ala-ala Gunpla zaman sekarang lah. Buat saya cara ngerakitnya tuh ini lucu dan efisien. Jadi si artikulasinya itu kan dicolok dulu ke torso, terus ditimpa sama part atasnya yang bikin jadi kelihatan kan strukturnya tuh kayak gimana. Nah, terus ditempelin part armor dadanya. Kenapa sih harus dirakitnya kayak gini? Sudah jelas biar meminimalisir simline. Jadi si simline-nya ini cuma ada di bagian bawah keteknya doang. Kalau di bagian atasnya ya karena tadi ditutupin full parts nggak ada simline kan, keren. Ya ini ada aksis artikulasi depan belakang sama kanan kiri jadi bisa goyang-goyang. Terus si bagian tengahnya ini bisa ditarik yang nggak kopong, itu paling penting. Meskipun belakangnya ya masih bolong, at least depannya enggak. Dan pakai warna abu biar kelihatan ala-ala mechanical detail gitu. Soalnya kan posing utamanya si Psycho Doga ini yang perutnya ngangkat gitu kan.
kan, ya jadi nggak kelihatan bolong. Itu keren banget detail yang diperhatikan. Dan struktur kayak gini bikin Psycho Doga build-nya jadi lebih solid, beda sama Gyaradoga. Ya wajar lah ya, tahun 2008 ini ada side by side-nya. Kalau Gyaradoga di bagian torso ke waist-nya tuh cuma pakai polycaps ball joint, yang mana build-nya nggak terlalu solid. Sebenarnya nggak ngaruh apa-apa sih, cuma sedikit update struktur aja setelah rilisnya yang tadi saya bilang beda 14 tahun. Yoi, kelihatan banget kan kalau Psycho Doga ini lebih kelihatan kayak Gunpla modern. Ini yang nggak kalah keren, di bagian bahunya itu dikasih inner frame dulu, include si clip. Yo, siapa yang masih protes-protes? Ini tuh sangat berguna banget, bikin strukturnya jadi lebih efisien. Dan kalau kalian ngintip dari bawah, ada mechanical detailnya coy. Keren atau enggak? Ya jelas keren lah. Apalagi ini detail warna abu yang tadi saya bilang kecil banget. Nah ini nih partsnya tuh. Jadi kalau armor warna putihnya dipasangin, langsung kelihatan, yang enggak perlu dicat lagi. Bentuk colokan funnelnya juga oke sih, lebih kelihatan mekanikal, nggak kayak mainan yang cuma pakai 3 mm doang kan. Dan yang paling kelihatan upgrade-nya di sini adalah bagian thruster yang sekarang udah multicolor. Jadi ada warna abu sama warna kuning di dalamannya. Terus si dalamannya ini pakai ball joint, jadi nggak gampang copot kayak Gyaradoga sebelumnya. Yang sakti lagi di detail ball joint-nya itu ada titik kecil buat thrusternya, gokil parah. Ini perbandingan dengan bahunya Gyaradoga yang cuma pakai polycaps ditempel gini doang, dan ini nih yang saya bilang thrusternya itu gampang copot dan nggak ada warna kuningnya kan. Kalau dilihat side by side sih ya jelas kelihatan lah ya. Yang kiri keluaran tahun 2022, yang satu lagi keluaran tahun 2008. Nih ya, si clips ini fungsinya biar bahunya tuh bisa ditarik terus naik ke atas kayak gini, yang bikin artikulasinya jadi jauh lebih luas kan. Buat weaponnya ini jelas molding baru lah ya di bagian rifle sama shieldnya. Cuma di bagian shieldnya ini ada smoke grenade atau grenade biasa yang pakai part Gyaradoga ini kecil nih. Terus Psycho Doga ini lebih pakai missile launcher ketimbang pakai Sturmfaust. Gunpla Mono Eye jelas matanya harus bisa gerak dong, tapi Psycho Doga ini lebih elevate dan enhance lagi. Lihat dong, di bagian matanya ada mechanical detail yang kecil banget. Merinding. Cuma repotnya kalau misalnya mau digerakin harus buka bagian depannya dulu. Dan ini ukuran mono eye-nya tuh kecil banget. Aduh, harus gitulah, agak sedikit susah buat dibelok-belokinnya. Nah, terus ini bagian mukanya yang pakai 2 parts tadi saya bilang, kuning sama putih. Jadi emblem detailnya tuh lebih kelihatan kan. Mata mono eye kalau udah ngelirik kayak gini sangat amat menacing. Overall HGU si Psycho Doga ini dapat banyak banget upgrade lah dari Gyaradoga sebelumnya. Cuma karena ini masih pakai part Gyaradoga sebelumnya, ya penyakitnya masih ada, terutama di bagian kaki ini yang hati-hati aja alias rawan patah. Jadi si struktur desainnya tuh menurut saya agak aneh, soalnya colokannya tuh paling belakang banget kan. Dan ini kalau kalian kebiasa ngegerakin kakinya full bend sampai ke belakang, itu ada kalanya cetok aja. Belum lagi bagian kabelnya yang gampang banget nyangkut. Jadi kalau kalian agak barbar dikit maininnya, ya sangat amat mudah patah. Soalnya titik double joint Gyaradoga itu ada di bagian buletan sama di bagian kaki bawahnya. Nah si atasnya ini tuh kayak cuma buat jadi colokan doang, mana colokannya kecil lagi. Buat saya yang agak bikin kaget sih backpacknya, soalnya ukurannya tuh panjang gede banget kan, tapi masih articulated ke segala arah, bisa digerakin. Dan yang paling penting nggak letoy. Itu tuh karena bebannya udah disesuaikan dengan jenis dan berat plastiknya kali ya. Udah mantap banget lah ini engineeringnya. Jadi Psycho Doga ini mobil suit yang muncul di novel Beltorchika Children alias anime adaptationnya itu adalah Char's Counter Attack. Kalau di anime, Psycho Doga ini diganti sama Jack Doga yang nama pilotnya juga diganti jadi Gyunegas kan. Kalau di novel ini namanya Gravegas. Jadi Psycho Doga ini tuh pertama kali muncul waktu lawan Rigazui-nya Amuro. Kalah kan, terus si Psycho Doga ini tuh abandoned lah, beneran dibuang, yang akhirnya dipungut sama Londo Bell. Terus cockpitnya ini punya Psycho Frame yang akhirnya di-convert jadi High New Gundam buat Amuro. Tapi si Gravegas di pertarungan berikutnya dia punya Psycho Doga yang lain kok. Terus yang tadi saya bilang pertama kali desain full mobile suitnya Psycho Doga ini muncul tuh kan tahun 2014 gara-gara Beltorchika Children diadaptasi lagi jadi manga. Wow, internet zaman itu lumayan heboh karena yang tadinya tahu Psycho Doga ini cuma torsonya doang, sebadannya doang, jadi tahu fullnya lebih keren ternyata bentuknya. Enggak sih, sebenarnya biasa aja karena ternyata kakinya pakai Gyaradoga biasa kan. Yang bikin Psycho Doga ini jadi ganteng maksimal adalah kalau punya Gyaradoga banyak dong. 1 cukup? Tidak. 2 cukup? Tidak. 3 cukup nggak? Ya lumayan lah. Lihat aja kayak gini nih. Keren banget. Pasukan Neo Zeon siap menjatuhkan koloni Axis ke bumi. Maaf ya guys, setupnya nggak proper, jadi looks pasukan ini ya agak-agak seadanya, mohon maaf. Tapi buat saya ya, looksnya Psycho Doga ini tuh lebih karismatik ketimbang Jack Doga. Kalau misalnya disuruh milih mana,
Kalau saya pribadi sih ya lebih suka sama bentuknya si Psycho Doga ini. Aduh, maaf lagi guys, Yak Doganya nggak kebawa, jadi nggak bisa side by side comparison. Kalau kalian nggak punya pasukan Gyaradoga buat di display bareng, tenang aja, Psycho Doga ini masih sangat amat keren, tidak mengurangi kegantengannya. Ya, posing paling utamanya yaitu adalah Ike Faneru. Ini gampang banget buat bikin efek funnel lagi terbang kayak gini, kalian tinggal pakai runner bekas warna clear. Kalau agak niat dikit ya dipanasin pakai korek terus dibengkok-bengkokin sesuai dengan efek yang kalian mau. Sebuah pro tip dari saya, kalau kalian punya runner clear jangan dibuang. Lebih bagus lagi kalau kalian punya runner clearnya tuh yang warna-warni lah. Suatu hari nih saya itu bisa dibikin jadi sesuatu sih. Jadi apakah dengan Rp850.000 Psycho Doga ini jadi salah satu gunpla yang worth? Buat saya sih sangat amat iya ya. Ada beberapa alasannya. Yang pertama, akhirnya Bandai bikin Mobile Suit legendaris YTTA ini jadi sebuah gunpla. Ya kesempatannya kalau nggak sekarang kapan lagi. Kedua, dengan base price 4.180 yen, kalian cuma bisa dapetin barang ini di Fukuoka, yang mana itu tuh ada di Jepang bagian bawah. Intinya kalau mau ke sana jauh lah, ongkosnya mahal. Makanya harga resell di Jepang juga ya segitu-segitu aja karena banyak biayanya. Tapi setahu saya ya, produk eksklusif Gundam Side F ini udah bisa kalian dapetin di Gundam Base Tokyo. Cuma nggak tahu ada Psycho Doga atau enggak. Cuma lagi, seperti bahasan saya di video Gundam Caliban Clear Color kemarin, masuk ke Gundam Base Tokyo tuh di lotre, entah kalian bisa masuk atau enggak tuh. Ketiga, yang bikin saya puas banget adalah unit Doga ini enggak bergantung sama moldingan lama, alias moldingnya pakai teknologi yang baru, terutama gimmick-gimmick kecil kayak tadi yang dikasih mechanical detail, color separation yang hampir enggak pakai stiker. Dan kalau kalian mau ngoleksi seri Beltor Chica Children, sekarang tuh udah lengkap banget, apalagi ada HG Nightingale, RG Hainyu sama HG Psycho Doga ini. Tinggal satu persatu empat-empatnya Alpha Agila aja yang belum, cuma ada keluaran Mega House doang yang baru mau rilisnya nantilah. Kalau kalian emang si fans Pegundamers mania sejati yang punya budget lebih sekitar 800.000 mentok buat HG Psycho Doga ini, saran saya ambil aja sih setelah beberapa pertimbangan yang tadi saya jelasin ya. Terima kasih banyak yang udah nonton video ini sampai akhir. Sampai jumpa di video berikutnya ya. Dadah.